Ya, Anda harus bisa menemukan kegembiraan dari kalimat siapapun. Apalagi dari kalimat presidenmu. Kamu pahami, kenapa kamu menuntut lebih dari itu? Memang dia bisanya begitu. Gak apa-apa. Dan itu jangan sampai mengurangi cintamu kepada dia. Kenapa? Lo memang dia terminologi berpikirnya orang gatuk kok dia. Ya enggak apa-apa. Yang penting Anda ngerti maksudnya. Kan gitu. Ngerti maksudnya. Oh karpe ngene neng salah ngomong. Itu masalah tuh mas. Kayak Rasulullah kan gitu. Rasulullah itu, si Bilal itu kan tidak bisa shin, tapi dia hanya bisa sin. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dikritik sama, gimana Rasulullah? Dia tidak bisa bilang shin, tidak fasih makhrajnya. Kok pilih jadi muadzin? Ini lho rek, kata Rasulullah. Pokoknya rek, kalau Bilal bilang sin, itu maksudnya shin. Nah, gitu kan beres tuh mas. Ya, asal maksudnya shin nih, ya. Ngono mas, diterima mas. Siapa bilang setiap orang harus sempurna? Enggak ada yang sempurna. Anda enggak usah bertengkar di grup-grup WA, BBM tentang insya Allah. Jadi kalau mau beneran, itu kalau sekarang kan yang di kelas menengah kan anggo SH. Itu SH karena kalau yang tradisional insya nganggo SY itu dari shin. Kalau SH itu kan shin juga tapi cara barat, the sunshine. SH loh. Nah masalahnya mereka tidak menjelaskan. Kalau insya Allah nganggo SH, nak surat apa? Sholat nganggo apa? Sholat nganggo S apa? Nek S kan sin. Kalau as-sholatu, enggak tulisan Latinnya. Loh, SH kan shin tadi. Shin, insya Allah nganggo SH. Kalau insya Allah pakai SH, sholat pakai S apa? Sholat pakai apa? As-sabru pakai S apa? Enggak apa-apa, saya transliterasinya apapun saya terima asal konsisten semuanya. Kalau memang SH itu sama dengan shin, insya Allah nganggo SH, maka tolong yang short apa? SY. Ngelu kabeh kon SY. As-sholatu, as-sabru, gak enak blas. Makanya mbak sudah kita bikin sendiri, mestinya Dewan Bahasa atau MUI bikin yang jelas. Dan kalau mau beneran, mbak sekalian jangan hanya sin sot dot, mbak semua mat tobi'i dibikin. Jadi insya Allah itu mas, kalau mau nulis beneran, translasi dari Arab, itu kalau ada alif fathah, mat ketemu hamzah, itu 3 kali lipat bacanya. Jadi insya Allah itu nulisnya in sh, ya pakai sana ya. Terus a 6 kan nggak boleh insya Allah, nggak boleh insya Allah gitu bacanya, betul nggak? 3 kali lipat. Kalau Anda mengerti tajwid itu 3 kali lipat. Jadi kalau pakai gini atau pokoknya ketemu hamzah, alif panjang ketemu hamzah, itu 3 kali lipat. Apa jenenge mas? Ya. Jadi membacanya pun harus seperti itu. Nah, besok kita ketemu ya insya Allah. Yang gak cerek insya Allah. Wih, di jalan-jalan insya Allah tua. Masih angel banget ini. Padahal semua harus dibaca begitu kalau memang mau konsisten bener. Makanya transliterasi itu tidak bisa sempurna. Yang membuat dia bisa dipahami adalah saling memahami. Oh karpe ngene. Tapi kalau mau konsisten bener ya tidak bisa mas. Dot sama dho.
Nggak bisa. Kalau saya kan berdasarkan bunyi. Kalau dot itu dia mendal, jadi dia dekat ke L, bukan ke H. Jadi D sama L, dot. Kalau wo itu tidak ada halangan, dia wo berarti H, D sama H. Kalau saya begitu. Jadi kamu mau transliterasi model apapun, aku tetap ngono iku. Sakarepmu pokoknya aku ngono iku. Berdasarkan keyakinan dari estetika saya sendiri. Jadi nek anjane kon kate insyaallah, saya nanti kalau jawab kon nek kate dawane tak hitung loh. Aku nganggo cek-cek Mas. Jadi insyaallah bagaimana bacanya? Insya Allah. Jangan sampai 7 loh, 6 loh ya. Nah, angel aku. Mulane tahu jok kemenyek kon niku. Yang penting kita paham satu sama lain. Gitu loh Mas. Paham satu sama lain memang tidak bisa diterjemahkan. Bagaimana? Sot. Mungkin iki sote gak iso muni kok. Saiki majelis zikir pakai Z. Ada tak? Aku tahu majelis zikir. Zikir. Berarti za, kalau Z, podo tau ada zikir. Ada zikir fil Arab. Zikir. Zikir kalau mau dilihat estetikanya D sama Z. Zikir. Bukan zikir. Bukan zikir tapi zikir. DZ. Kalau zikir DH. Kalau zikir mendal kayak karet itu DL. Nah ada majelis zikir Z. Nah zikir dalam bahasa Arab itu apa? Zikir, zakar. Kalau memang iya mbok dibenain bersama-sama rapat gitu loh. Rapat terus kita sepakati misalnya majelis taklim jangan majelis TAKLIM. Kalau memang mau benar-benar, kalau taklim artinya majelis omong-omongan. Nek taklim pembelajaran, kalau ta'allum pembelajaran pribadi. Gitu loh. Kalau pendalaman majelis takrif, bukan takrib. Kalau memang iya ayo dirunding bareng-bareng, nggak masalah kok. Kita pilih apa aja itu cuma kesepakatan kok. Yang benar itu ya bahasa Arab. Itu kan sama dengan keluruk toh. Sama toh Mas. Kukuruyuk, kongkorongkong, kukurunu. Cingkiri gelik. Cingkiri gelik. Cingkili-gilik. Lombok, cingkili-gilik. Coba ono PT gilik-gilik. Nah semuanya itu asal kita memahami dan menerima, kita paham maksudnya adalah kokok ayam. Tapi kalau mau benar secara literasi, ya ayamnya yang benar. Iya Mas ya. Oke, jadi saya melebar ke situ untuk menunjukkan pada Anda, sudahlah Anda bermurah hati. Bermudah apa-apa. Sing milih ya kon-kon dewe. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kita nggak usah menuntut 5, kamu tuntut 7, nggak bisa. Kalau 5 ya 5. Ya nggak apa-apalah sudah. Nggak usah dibantah ya sopo sing muat omonganmu. Apa mana omonganmu KC kayak gini ini sudah 16 tahun ya nggak pernah kok dimuat. Kompas pernah muat sekali kecil gitu, terus ada berita di bawahnya. Hadir juga di Kenduri Cinta malam itu MH Ainun Najib budayawan. Ada pernah itu. Hadir juga di Kenduri Cinta malam ini budayawan MH Ainun Najib. Piye gitu. Ya marah ya. Loh, masa kita marah ya enggak marah. Oh, ala cik goblok ya. Tidak masalah. Hadir juga. Ya boy. Ya wes gak masalah gitu Mas ya. Oke. Sekarang kita masuk ke puncak acara. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan tinggi oleh Allah akan maju bersama-sama. Tepuk tangan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah menuntut lebih. Allah itu Maha Adil. Allah mensifati dirinya dengan sekurang-kurangnya 4 watak atau sikap sosial yang secara langsung menunjukkan kepemaafannya. Keempatnya adalah At-Tawwab atau Maha menerima taubah, Al-Afuwu atau Maha memaafkan, Al-Ghafar dan Al-Ghafar yang masing-masing berarti Maha mengampuni, namun kodratnya mungkin berbeda. Di sekelilingnya terdapat banyak sifat lain yang indikatif terhadap sikap memaafkan. Misalnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Latif, Maha Lembut, Ar-Ra'uf, Maha Berbelas Kasih, Al-Wadud, Maha Penabur Karunia, Asyakur, Maha Pensyukur, As-Salam, Maha Penjamin Keselamatan, Al-Mu'min, Maha Pengaman, Al-Fatah, Maha Pembuka, dan masih banyak lagi yang lain sebagainya. Afuwu mungkin menunjuk konteks standar dan permaafan, sementara Tawwab disediakan oleh Allah dalam dirinya buat peristiwa-peristiwa yang lebih besar, di mana manusia melakukan perobatan dalam arti yang mendasar dan menyeluruh. Ghafur selalu dibarengkan olehnya dengan sifat Rahim, Ghafurur Rahim. Konteksnya lebih sosial dibanding Ghafar dan Rahman. Rahman menjelaskan sifat personal, bahwa ada atau tidak ada yang perlu dikasihi, Allah itu sendiri tetap Maha Pengasih. Namun tatkala ia menyebut dirinya Rahim, Maha Penyayang, ada sebab-sebab historis untuk menerapkannya. Demikian juga mestinya nuansa Ghafar. Sementara itu, memakai pendekatan intelektual, logis maupun rasa, kita menangkap bahwa sifat-sifatnya yang di atas saya sebutkan indikatif terhadap pemaafan dan pengampunan. Senantiasa berlaku untuk mengolah proses pembersihan dan penyucian diri manusia, melalui kemungkinan dimaafkan dan diampuni olehnya. Kita membayangkan dengan sifat kelembutannya, kasih dan sayangnya, penaburan karunia-Nya, penjaminan keamanan darinya, betapa mungkin Allah akan tega tidak memaafkan dan mengampuni kita, kecuali untuk dosa-dosa kita yang secara tegas Ia menyatakan tak bisa mengampuni. Tapi tentu saja sepanjang sejarah Islam telah terdapat ratusan tafsir atas sifat-sifat tersebut, yang resmi maupun yang liar, dan yang dilakukan oleh siapa saja dalam pengalaman sehari-hari. Kepada kekasih-kekasihnya, Allah selalu cepat marah dan menegur kalau mereka melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Barangkali karena Ia juga ingin segera menerima pengajuan pertobatan, kemudian ingin juga segera memaafkan dan mengampuni. Sementara kepada manusia yang berperilaku memusuhinya, Allah cenderung membiarkannya berkepanjangan dalam kesalahannya, tidak menegur atau memperingatkannya, karena mungkin memang tidak ada rancangan tahap berikutnya, yakni memaafkan dan mengampuni. Mungkin kita bersalam-salaman lebaran, dalam hati berargumen, sudah pasti aku memaafkanmu, dan aku berharap sudah pasti pula engkau memaafkanku. Dengan atau tanpa pertemuan dan upacara seperti ini, Allah saja menyediakan 4 sifat pemaaf. Bagaimana mungkin manusia memiliki kepantasan untuk tidak memaafkan sesamanya? Memaafkan adalah kontrakku seumur hidup. Sesudah engkau melakukan kesalahan,
ketika engkau sedang melakukan kesalahan, ataupun sebelum engkau melakukan kesalahan, aku sudah memaafkanmu. Sekurang-kurangnya, karena kebutuhan untuk diampuni Allah jauh lebih besar dari diriku sendiri ini. Betapa mungkin aku pernah berani tidak memaafkanmu. Pada lapisan hukum atau fikih agama, memaafkan bukan kewajiban, melainkan dianjurkan dengan sangat, dengan tujuan agar manusia menapaki kemungkinan untuk meningkat kekebesaran jiwa dan kemuliaan hidup. Mungkin ini semacam strategi kebudayaan. Kalau memaafkan itu wajib, maka tidak akan berlangsung dialektika tertentu di antara manusia. Kita menjadi tidak akan meminta maaf kepada siapapun, karena toh setiap orang wajib memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Situasi mental demikian akan membuat kita tidak apresiatif terhadap kewajiban hubungan sosial, menjadi tidak tahu diri dan kehilangan sejumlah ukuran sosial. Jadi, tindakan memaafkan tidak dijadikan pasal dalam hukum objektif. Ia diserahkan kepada dinamika pemahaman dan penyikapan moral atau akhlak setiap manusia. Akan tetapi pada tataran moral, memaafkan itu wajib karena akal pikiran dan rasa kebersatuan antar manusia menyimpulkan demikian. Memaafkan dalam konteks moral bergantung pada subjek masing-masing manusia. Ia adalah hukum subjektif, sebagaimana kalau Anda menjumpai anak-anak mengangsong di pinggiran jalan Jakarta. Secara fikih Anda tidak wajib menolong mereka, tapi secara akhlak itu wajib. Artinya, kalau Anda tidak menyantuni mereka, Anda tidak dipersalahkan oleh fikih. Tetapi Anda disebut tidak berakhlak oleh ukuran moral. Contoh lain zakat, Anda menurut fikih cukup 2,5% dari harta pemilikan Anda. Tetapi melihat kesenjangan ekonomi yang sedemikian parah, serta memperhitungkan ketidakadilan struktur yang tak biasa teratasi, secara akhlak Anda wajib menyampaikan zakat lebih banyak dari itu. Tinggal terserah pada setiap manusia, apakah ia memilih standar minimal fikih, ataukah Anda mengikuti kriteria dari tugas profetik Rasulullah, yakni menyempurnakan akhlak, menaikkan derajat manusia dari fikih ke akhlak, agar mencapai puncaknya, yaitu takwa. Tetapi kita mengerti persis, untuk mencapai derajat manusia fikih saja, betapa susahnya. Terutama dalam tatanan hidup dan situasi kebudayaan yang semakin berangkat sekuler semacam ini. Apalagi mencapai tatanan manusia akhlak dan terlebih-lebih lagi manusia takwa. Padahal sesudah Anda mencapai takaran manusia takwa, Anda akan menemukan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh segala daya upaya akal maupun pengimajinasian perasaan. Betapa kewajiban suatu situasi mau tak mau, situasi yang mungkin terpaksa untuk memaafkan pada akhirnya akan menjelma menjadi kenikmatan yang menggetarkan, menjadi keindahan dan keajaiban yang luar biasa. Di dalam kehidupan modern yang kita alami, dosa dan kejahatan 1000 bentuk dan konteksnya. Oleh karena itu, mekanisme maaf dan memaafkan juga memerlukan 1000 cara berpikir dan pemahaman konteks. Ada kejahatan personal yang berakibat personal, ada kejahatan personal yang berakibat sosial, dan kejahatan kolektif. Ada kejahatan struktural dan lain sebagainya. Kalau engkau merampas harta tetanggamu, jelaslah masalahnya dan letak kejahatanmu. Namun kalau harta yang engkau rampas itu adalah juga harta rampasan, yang misalnya
bersifat sistemik, meskipun tidak kentara dan tidak bisa dijangkau oleh logika yuridis, maka konteks kejahatanmu menjadi agak berbeda. Kalau Ibrahim hendak menyembelih Ismail dan Ismail menyatakan ikhlas karena perintah Allah, mata hukum formal kita sekarang ini akan tidak mungkin memahaminya. Perintah Allah adalah barang abstrak yang tidak bisa dicantumkan dalam BAP dan tidak memiliki kekuatan hukum. Maka Ibrahim akan diseret oleh Koramil dan dibawa ke pengadilan karena telah melakukan tindakan percobaan membunuh anaknya sendiri. Kalau Nabi Khidir mencekik anak kecil di kampung itu dan membocorkan kapal orang sebelumnya, itu dalam tata hidup kita sekarang kita sebut tindakan kriminal. Karena Allah menciptakan neraka yang dahsyat dan amat sangat menyiksa. Tidakkah ia kita sebut kejam karena Allah Maha menahan rezeki, Maha penyiksa, Maha penghukum? Tidakkah ia kita sebut sadis? Betapa bodohnya ilmu kita sekarang ini dalam memahami konteks-konteks. Kebudayaan rohani dan peradaban akal manusia telah mengalami degradasi tertentu, meskipun juga mengalami peningkatan di sisi lain. Kalau Sufi Tawus menyelonong ke istana Khalifah, tidak menundukkan kepala dan bahkan langsung duduk saja di sisi Amirul Mukminin, tidakkah ia kita sebut tidak sopan, tidak tahu adat atau tidak mengenal etika? Saking feodalnya mental kita, padahal Tawus justru ditugasi Allah untuk mengembalikan Khalifah kepada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Maka betapa ragamnya pesta konteks Idul Fitri kita. Peristiwa maaf memaafkan akan jauh lebih indah apabila tidak sekedar kita langsungkan dengan cara-cara konvensional, keliling kampung, memasuki rumah demi rumah, atau bikin halal bihalal di hotel berbintang. Kita menjadi termaafkan bukan sekedar karena seseorang telah menyatakan memaafkan kita. Allah memiliki logika dan konteksnya sendiri dalam menilai kebersihan dan pembersihan hidup manusia. Kita memerlukan proses pembersihan total, pembayaran harta, pemenuhan amanat-amanat yang selama ini kita manipulasikan, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, di tengah hari ini, hari yang indah ini, betapa indahnya jika kita gali berbagai ruh keindahan dengan cara menemukan konteks-konteks yang berbagai bagi dalam hal memaafkan dan dimaafkan. Mohon maafkan saya, mohon maafkan kami, dan kami berjanji membayar segala sesuatu yang menjadi syarat pemaafan Anda. Adapun Anda pasti kami maafkan, baik yang sudah bersalah maupun yang belum bersalah. Memaafkan adalah kontrak abadi kehidupan saya, karena betapa malunya saya di hadapan Allah kalau sampai tidak sampai memaafkan yang Ia sendiri begitu sangat pemurah untuk memaafkan. Itu pun jika memang ada yang bersalah kepada saya, tapi kelihatannya tidak begitu. Jangan pernah menuntut lebih. Allah itu Maha Adil, At-Tawwab Maha menerima taubah, Al-Afuwu Maha memaafkan, Al-Ghafar dan Al-Ghafar yang masing-masing Maha mengampuni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.